알고 계세요? Hai semuanya, balik lagi di channel rekap film yang terus berkembang ini. Pada kesempatan kali ini, gue Abang Admin akan membawakan alur cerita dari sebuah film berjudul The Gangster, The Cops, The Devil. Film tersebut merupakan film drama thriller aksi asal Korea Selatan yang disutradarai oleh Lee Won-tae dan rilis tahun 2019 lalu. Mengisahkan tentang seorang psikopat yang jadi buruan gangster paling berbahaya, usai ia dengan sengaja menyerang ketua dari gangster tersebut. Lalu dengan bantuan dari kepolisian, kubu gangster berniat mencari keberadaan si psikopat untuk membalaskan dendam sang ketua. Bagaimana keseruannya? Gak perlu lama-lama, kita langsung aja mulai alur ceritanya. Sebelum videonya lanjut, jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan update konten terbaru. Selain itu, gue juga bakal adakan giveaway menarik kalau channel ini berhasil sampai di 10.000 subscriber untuk para penonton setia. Udah subscribe? Terima kasih. Sekarang kita lanjut videonya. Film dibuka dengan sebuah scene yang memperlihatkan seseorang pria yang jadi korban begal dari sang psikopat. Diawali dengan mengikuti korbannya, lalu sang psikopat dengan sengaja menabrak bagian belakang mobil sang korban. Ketika sang korban lengah dan turun dari mobilnya, si psikopat dengan membabi buta langsung menusuk si korban berkali-kali hingga ia pun tewas di tempat. Kemudian di siang harinya, kabar pembegalan yang terjadi tadi malam sudah disebarkan oleh media setempat. Di sini, ada seorang polisi, bernama Taesuk, yang diberi tugas pergi ke TKP untuk memeriksa kasus pembegalan tersebut. Akan tetapi karena jalanan sedang macet, Taesuk yang bosan memilih pergi sebentar ke sebuah tempat judi ilegal, namun bukan untuk bermain, melainkan untuk mengintimidasi para karyawan di sana. Tindakan Taesuk ini lantas dilaporkan oleh karyawan di sana kepada bos mereka, yang bernama Jang Dongsu, yang juga ketua gangster paling ditakuti di wilayah tersebut. Karena tak senang, Dongsu pun langsung menghubungi atasan Taesuk di kepolisian, dan meminta agar pihak polisi berhenti mengganggu bisnisnya. Karena sudah membuat kesepakatan sebelumnya, sang atasan pun langsung menghubungi Taesuk dan memperingatkan Taesuk soal sikapnya itu. 그건 그 시발놈한테 물어보시고. 아니면 지분을 타든가 해야지. Tak memperdulikan hal tersebut, Taesuk langsung bergegas ke lokasi TKP pembunuhan yang di awal ingin ia datangi. Sesampainya di sana, terlihat sudah banyak aparat yang melakukan olah TKP dan memeriksa kondisi korban. Taesuk kemudian melihat sesuatu yang janggal, yaitu bekas tabrakan di bumper belakang mobil korban. Lalu untuk keperluan penyidikan, Taesuk pun lantas memotretnya. Kemudian kita kembali lagi ke sosok Jang Dongsu. Di sini ia sedang bertemu rekan bisnis sekaligus ketua gangster di wilayah tetangganya, yang bernama Sangdo. Intinya, di sini Dongsu meminta Sangdo untuk memperhatikan lagi bisnisnya, dan berhenti membuat masalah dengan kelompok gangsternya. Untuk menunjukkan otoritasnya, Dongsu pun mencabut paksa gigi anak buah Sangdo, agar Sangdo sadar betapa kuat dan berbahayanya ia. 이도 이렇게. 일주일 고맙다. 우리 애 새끼야. 이래가지고 우리가 일을 평화적으로 하겠어? Sementara di kantor kepolisian, Taesuk sedang mengadakan rapat bersama ketua dan para penyidik lain, terkait kasus pembunuhan yang terjadi semalam. Sang ketua di sini meyakini, bahwa ini hanya kasus perampokan biasa. Akan tetapi, Taesuk yang sudah melakukan investigasi, menilai kalau ini kemungkinan besar adalah kasus pembunuhan berantai. Sayangnya, sang ketua tidak percaya dan menilai bahwa penilaian Taesuk di kasus ini terlalu berlebihan. Meski Taesuk memaksa untuk menyelidiki kasus ini sebagai pembunuhan berantai, tapi sang ketua bersitegas bahwa ini hanya kasus perampokan biasa. Kembali ke Dongsu, setelah bertemu Sangdo, ia memilih pulang seorang diri untuk meredakan stresnya. Tetapi, di tengah jalan mobilnya tiba-tiba ditabrak dari belakang. Saat keluar untuk memeriksa, ia bertemu si psikopat yang kemarin melakukan aksi pembunuhan. Di sini, sama seperti aksinya sebelumnya, si psikopat menyerang saat Dongsu sedang lengah. Dongsu memang berhasil ia lukai, akan tetapi dengan kekuatannya, Dongsu bisa melawan balik, bahkan dengan kondisi terluka, Dongsu berhasil menusuk balik dada si psikopat. Sadar lawannya terlalu kuat, si psikopat memilih untuk melarikan diri,
sementara Dongsu yang sekarat langsung dibawa ke rumah sakit. Selama Dongsu dirawat di rumah sakit, para anak buah Dongsu yang mengira ini semua ulah kubu Sangdo, lantas melakukan penyerangan ke markas Sangdo. Sementara itu si psikopat yang sudah pulih dari luka usai menyerang Dongsu tadi, ia kini sudah kembali melanjutkan aksinya membunuh orang yang tak bersalah. Beberapa hari berlalu, saat Dongsu sudah siuman dari komanya, ia memberitahu asistennya bahwa yang menyerangnya bukanlah pihak Sangdo. Tak lama, Taesuk pun datang mendatangi Dongsu. Ia di sini berniat untuk menanyakan Dongsu soal kasus penyerangan yang baru saja menimpanya. Taesuk di sini sangat yakin kalau orang yang hampir membunuh Dongsu adalah orang yang sama, yang juga menjadi pelaku pembunuhan berantai. Namun, Dongsu yang berniat menyelesaikan masalah ini sendiri, enggan memberikan informasi apapun kepada Taesuk sebagai pihak kepolisian. Karena tak puas dengan jawaban Dongsu, Taesuk lantas pergi memeriksa mobil Dongsu, dan di sini ia melihat mobil Dongsu rusak di bagian bumper belakangnya, yang mana ini kian menguatkan teorinya soal kasus pembunuhan berantai ini. Sedangkan di rumah sakit, Dongsu kini kedatangan Sangdo. Di momen ini Sangdo hanya meminta Dongsu bertanggung jawab atas kesalahpahaman yang dilakukan para anak buahnya kemarin. Kemudian, karena semua hal ini, Dongsu pun sadar bahwa kasus penyerangan yang menimpanya ini membuat reputasi kelompok gangsternya tercoreng. Di markas polisi, Taesuk kembali berusaha meyakinkan atasannya untuk memberinya izin menginvestigasi kasus pembunuhan berantai ini. Taesuk juga memberitahu kalau si psikopat bahkan berani menyerang ketua gangster sekuat Jang Dongsu. Sayang sekali, walaupun sudah berusaha meyakinkannya, Taesuk tetap gagal mendapatkan izin tersebut. Sementara di tempat lain, si psikopat kembali melancarkan aksinya. Di sini ia membunuh seorang sopir truk yang sedang beristirahat di area bernama Sintanjin. Seusai membunuh sang korban, si psikopat kabur menggunakan truk milik sang korban. Di momen ini, si psikopat tak sengaja menjatuhkan pisau yang ia gunakan untuk membunuh korbannya di pinggir jalan. Esok harinya, Taesuk yang muak dengan atasannya, lantas kembali mendatangi Dongsu untuk mengurus kasus pembunuhan berantai ini. Taesuk di sini memaksa Dongsu untuk segera memberikan keterangan atas kasus penyerangan yang menimpanya. Jika tidak mau, Taesuk mengancam akan memenjarakan Dongsu karena membuka tempat judi ilegal. Sebagai ketua gangster, gertakan polisi muda seperti Taesuk ini jelas tak membuat Dongsu takut, sehingga percobaan negosiasi pertama Taesuk ini pun gagal. Malamnya, Dongsu diberitahu asistennya bahwa ia berhasil menemukan pisau dan mobil milik sang psikopat di sebuah jalan di area Sintanjin, yang tak jauh dari lokasi pembunuhan terbaru si psikopat. Melihat ada suatu hal yang bisa ia lakukan, Dongsu pun kembali memanggil Taesuk. Di momen ini, Dongsu mulai berubah pikiran, di mana ia akhirnya berniat untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menangkap sang psikopat. Dongsu mengatakan kalau ia akan memberi Taesuk lebih banyak orang untuk membantunya mencari si psikopat. Bahkan, Dongsu juga memberikan Taesuk akses untuk menginvestigasi mobil milik si psikopat yang berhasil ditemukan oleh anak buahnya, serta sketsa wajah si psikopat yang dibuat juga oleh anak buahnya. Akan tetapi di sini Dongsu membuat perjanjian, jikalau ia dan anak buahnya lebih dulu menangkap si psikopat, maka ia berhak membunuhnya. Tapi, jika yang lebih dulu menangkap si psikopat adalah kubu Taesuk, maka si psikopat bisa diadili dan dipenjara. Walaupun caranya dinilai agak licik, Taesuk tetap menyepakati hal tersebut. 먼저 잡는 사람이 갖는 거지. 몇 살이야? Singkat cerita, Taesuk dibantu dua rekannya langsung bergerak mencari si psikopat. Begitu juga dengan Dongsu yang sudah mengerahkan anak buahnya untuk menyebar dan mencari si psikopat. Tetapi di sini, kita pun tahu baik Dongsu maupun Taesuk sebenarnya sama-sama berusaha memanfaatkan satu sama lain hanya untuk keuntungan mereka sendiri saja. Di mana, Taesuk berniat memanfaatkan tenaga kelompok gangster Dongsu untuk menangkap si psikopat, lalu memenjarakan Dongsu itu sendiri atas tindakan premanisme. Sementara Dongsu sendiri, berniat memanfaatkan kemampuan polisi yang memiliki akses mendapatkan informasi forensik sang psikopat, agar kelompoknya bisa lebih dulu menangkap dan membunuh si psikopat, agar reputasi Dongsu yang saat ini buruk bisa kembali normal. Lalu pada satu momen, Dongsu mengirim anak buahnya untuk diam-diam membunuh Sangdo menggunakan pisau milik si psikopat, agar pihak polisi mengira itu adalah perbuatan si psikopat. Di waktu yang hampir bersamaan, Taesuk meminta rekannya di bagian forensik
yaitu Sojin, untuk mencari tahu informasi forensik dari rambut dan sidik jari yang ia temukan di mobil milik si psikopat. Kebetulan sekali, esoknya Sojin sendiri juga mendapat tugas untuk memeriksa TKP terbunuhnya Sangdo, tempat di mana Sojin menemukan pisau milik si psikopat. Usai memeriksa pisau yang penuh darah itu, ia pun mengabari Taesuk, lalu mengatakan bahwa ada yang aneh di sini, yaitu di pisau yang ia temukan pada kasus kematian Sangdo. Sojin melihat juga jejak DNA lain dari para korban si psikopat sebelumnya. Merasa ada yang tak beres, Taesuk mendatangi Dongsu, dan ia yang emosi lantas menghajar Dongsu, namun dengan mudah Dongsu bisa mengatasinya. Di momen ini, Taesuk emosi karena ia tahu bahwa Sangdo tewas bukan karena si psikopat, melainkan karena dibunuh pihak Dongsu, yang membuat ini semua menjadi semakin rumit. Terbunuhnya gangster kelas elit seperti Sangdo, membuat kasus pembunuhan berantai ini pun semakin disorot media. Alhasil, pemerintah Korea mengirim orang dari kepolisian pusat untuk membantu polisi di wilayah Taesuk mengusut ini semua. Di waktu bersamaan, si psikopat sendiri masih bisa dengan santainya berkeliaran di luar seperti orang tak bersalah. Kemudian, scene pun berpindah ke momen saat Dongsu menghadiri acara pemakaman Sangdo. Menariknya, di sini tanpa sepengetahuan Dongsu, ternyata si psikopat pun datang juga ke tempat itu. Si psikopat lalu memberikan sebuah kertas ke asisten Sangdo, yang mana kertas tersebut di atasnya bertuliskan, seseorang menggunakan pisauku untuk membunuh Sangdo. Setelah itu seperti biasa, si psikopat kembali melancarkan kasus pembunuhan lainnya secara acak ke warga biasa. Pada tempat lainnya, Taesuk dan Dongsu sedang mengecek dan mencari jejak forensik lain di mobil milik si psikopat. Tapi di tengah itu, tiba-tiba saja anak buah Sangdo datang menyerang mereka berdua. Para anak buah Sangdo ini menyerang, usai tadi si psikopat memberi informasi bahwa pembunuh Sangdo kemungkinan besar adalah kubu Dongsu, sehingga mereka datang untuk balas dendam. Meskipun hanya berdua, untungnya Dongsu yang terlalu tangguh, dengan dibantu Taesuk bisa mengatasi lusinan anak buah Sangdo. Bahkan Dongsu juga berhasil menewaskan asisten dari Dongsu itu sendiri. Usai penyerangan itu, Dongsu berusaha menutupi semuanya dengan mengubur semua anak buah Sangdo dalam satu lubang. Keesokannya, Taesuk diminta atasannya untuk menyelidiki sebuah kasus penculikan, tapi ia menolak dan bersikeras untuk tetap mencari tahu kasus pembunuhan berantai ini. Hari itu, Taesuk mendapat informasi dari istri korban yang dibunuh si psikopat tadi malam, bahwa ia akan bertemu dan dipaksa memberikan si psikopat uang. Di sini, Taesuk berniat menyergap si psikopat saat akan mengambil uang dari istri sang korban. Namun saat akan menyergap, sayangnya si psikopat sadar ia akan dijebak, sehingga ia pun langsung kabur. Meskipun mengejar bersama dua rekannya, sayang sekali Taesuk tak mampu mengejarnya dan akhirnya mereka kehilangan jejak si psikopat. Demi mendapatkan informasi forensik lain soal si psikopat, Taesuk bahkan rela ke tempat pembuangan sampah untuk mencari botol soju yang sempat dipakai si psikopat di sebuah warung makan. Sayang usaha ini juga masih sia-sia. Saat kembali ke kantor, Taesuk akhirnya mendapatkan hasil pemeriksaan forensik dari Sojin soal identitas si psikopat. Setelah itu, lewat info data si psikopat dari Sojin, Taesuk pun langsung mendatangi kediaman si psikopat, di mana dia di sana hanya bertemu dengan ibu sang psikopat. Tetapi, saat memeriksa kamar si psikopat, Taesuk berhasil menemukan sebuah foto milik sang psikopat, yang ternyata wajahnya persis seperti sketsa wajah yang pernah digambar anak buah Dongsu. Setelah mendapatkan banyak bahan penyelidikan dari kamar si psikopat, Taesuk pun langsung mengabarkan ini pada rekan-rekannya termasuk Dongsu agar segera menggunakan itu semua untuk mencari si psikopat. Malamnya, polisi kubu Taesuk dan gangster pimpinan Dongsu pun langsung menyusun rencana untuk menyisir banyak area di sana, termasuk memeriksa semua tempat penginapan dan area-area pusat keramaian. Bermodalkan foto milik si psikopat, mereka pun mulai bergerak mencari keberadaan si psikopat mulai malam itu juga. Beberapa hari berlalu, ternyata pencarian belum juga menemui titik terang. Bahkan walau sudah mengerahkan banyak anggotanya, baik Taesuk maupun Dongsu tak kunjung bisa menemukan si psikopat.
Sampai pada satu momen, Dongsu yang sedang menunggu Taesuk bertemu dengan seorang siswi SMA. Karena hujan, Dongsu pun memberikan payung miliknya pada siswa SMA tersebut. Beberapa saat kemudian sang siswi SMA pun pergi menaiki bus. Namun tanpa disadari, si psikopat juga ternyata ada di dalam bus tersebut. 감사합니다. 감사합니다. 그러니까 빨리 오라고. Malam harinya, saat Taesuk, Dongsu, dan anak buahnya sedang beristirahat, mereka melihat sebuah siaran televisi yang mengabarkan telah terjadi pembunuhan lagi di area tersebut. Di siaran TV itu, Dongsu melihat payung miliknya yang tadi ia pinjamkan ke seorang siswi SMA, sehingga bisa dipastikan korbannya adalah sang siswi SMA tersebut. Melihat kabar pembunuhan itu, Taesuk dan Dongsu yakin pelakunya adalah si psikopat, sehingga mereka kembali langsung bergerak mencari di wilayah tersebut. Setelah terus bergerak, asisten Dongsu akhirnya menemukan tempat si psikopat menginap. Dari sini, Taesuk dan Dongsu bersama para anak buahnya pun langsung menyusun rencana penyergapan di area tersebut. 넌 차에 가서 이 새끼 들어오는지 봐. 절대 먼저 움직여. 주방장 뒤지고 있습니다. 찾아봤습니다. 도와도 못. Malamnya, semua sudah bersiap di posisi masing-masing, sampai beberapa saat kemudian, si psikopat pun akhirnya datang ke area penginapan itu. Melihat ada hal yang mencurigakan, si psikopat pun memilih kabur dari sana, dan seketika Taesuk bersama Dongsu lantas mengejarnya. Di sini kejar-kejaran antara Dongsu, Taesuk, dan si psikopat pun terjadi. Meski awalnya bekerja sama, tapi saat mereka menemukan si psikopat, baik Dongsu maupun Taesuk langsung berusaha berlomba-lomba menangkap si psikopat. Setelah terlibat kejar-kejaran cukup intens, bukannya menangkap si psikopat, persaingan antara Dongsu dan Taesuk malah berujung kecelakaan. Hal ini membuat si psikopat pun bisa kembali melarikan diri. Sebelum kehilangan jejak, Taesuk dan Dongsu lantas sesegera mungkin mengejar si psikopat. Di momen ini, mereka semua memutuskan berpencar agar bisa cepat menangkap si psikopat. Sayangnya, asisten Dongsu di sini harus tewas, usai si psikopat diam-diam berhasil menusuknya, meski ia sendiri sempat melawan. Menemukan asistennya sekarat, Dongsu diminta untuk segera menangkap si psikopat sebelum ia kabur lebih jauh. Pada satu momen, Dongsu melihat bekas darah di pintu masuk sebuah tempat karaoke. Seketika Dongsu masuk untuk memeriksanya. Awalnya tak ada yang aneh di dalam tempat karaoke itu, sampai akhirnya di satu kamar karaoke, ia melihat beberapa pengunjung wanita di sana bergelagat aneh seperti memberi kode. Dongsu yang PK lantas masuk ke sana, dan benar saja si psikopat ternyata ada di dalam kamar mandi. Seketika Dongsu langsung menyerangnya secara membabi buta, sampai si psikopat terluka parah dan tak sadarkan diri. Tanpa memberitahu lokasinya, Dongsu pun mengabarkan Taesuk bahwa ia sudah berhasil menangkap si psikopat. Beberapa saat kemudian, Dongsu membawa si psikopat ke gudang miliknya untuk ia siksa di sana, sebelum nanti Dongsu membunuhnya dan memutilasinya. Di momen ini, si psikopat nampak sudah pasrah bahwa ajalnya sudah dekat, karena Dongsu terus menghajarnya tanpa ampun. 족같은 소리야 이 씨발놈. Sayangnya, belum sempat Dongsu menggorok leher si psikopat, tiba-tiba saja Taesuk datang menerobos menggunakan mobilnya, melukai Dongsu, dan ia pun membawa kabur si psikopat dari tangan Dongsu. Sesudah menangkap si psikopat, Taesuk lebih dulu pamer ke atasannya, bahwa ia akhirnya berhasil menangkap pelaku pembunuh berantai yang selama ini dicari para polisi. Esok harinya, proses hukum pun dimulai untuk si psikopat, sementara sesuai rencananya juga, di momen ini Taesuk sukses melaporkan soal kegiatan judi dan bisnis ilegal milik Dongsu. Awalnya semua seolah berpihak pada Taesuk, tetapi saat proses interogasi, si psikopat enggan memberikan jawaban sebenarnya. Di satu sisi, Taesuk sendiri tak memiliki bukti forensik apapun dan juga saksi atas kasus pembunuhan berantai yang dilakukan si psikopat. Walhasil, mau tak mau si psikopat pun diberikan kesempatan oleh otoritas kepolisian untuk menjalani sidang, sehingga ia memiliki kans untuk lolos dari hukum. 현직이 뭐냐? 내가 아무리 생각해도 너는 견적이야. 아니요. 그게 손끝에서부터 오는 거거든.
인생 컨셉 잡고 사는 사람이 어디 있어요. Esok harinya, saat sidang dimulai, si psikopat dengan segala sikap manipulatifnya terus mengaku kalau ia tidak bersalah. Apalagi di sini ia juga dibantu seorang pengacara handal. Sampai akhirnya, jaksa penuntut umum memanggil Dong-su ke ruangan sidang sebagai seorang saksi kunci. Di sini, kita lalu diperlihatkan flashback yang jadi alasan kenapa Dong-su akhirnya mau menjadi saksi di kasus ini, meski sebelumnya Tae-suk sudah mengkhianatinya. Terlihat orang yang membuat Dong-su berubah pikiran adalah Tae-suk sendiri. Di sini mereka pun melakukan negosiasi terakhir. Tae-suk meminta Dong-su menjadi saksi kunci karena ialah satu-satunya orang yang pernah selamat usai diserang si psikopat. Namun Dong-su harus rela akan masuk penjara juga, lantaran kasus bisnis ilegalnya. Namun bayarannya, Dong-su bisa mengembalikan lagi reputasinya sebagai kepala gangster yang sempat rusak. Dong-su pun mau tak mau setuju, tapi dengan syarat, ia ingin berada dalam satu gedung penjara dengan si psikopat. 그 새끼 한입거릴 때가 다 엮을 수 있어 이 새끼야. 네가 허상도 주겠지. 그래, 내가 죽였다. Kembali ke persidangan, sebagai orang yang pernah diserang juga oleh si psikopat, status Dong-su di sini tentunya sebagai saksi kunci. Ia pun langsung memberikan banyak bukti, dari mulai bukti biasa, sampai bukti forensik, termasuk luka di sekujur tubuhnya, serta luka tusukan di dada si psikopat sendiri, yang didapat saat perkelahian mereka di awal film tadi. 그날 밤 저 새끼가 내 차를 뒤에서 들이받아. 우리처럼 칼밥 먹고 사는 사람. Bukti ini pun sangat kuat, sehingga pada akhirnya si psikopat pun ditetapkan sebagai tersangka, dan akan dijatuhi hukuman mati. Sementara Dong-su juga akan ditahan, karena kasus kepemilikan tempat judi ilegalnya. 사형을 선고하는 폭력 성향과 임명 정시 경향. Di akhir film diperlihatkan, Tae-suk dan beberapa rekannya mendapat kenaikan jabatan, usai menyelesaikan kasus pembunuhan berantai tersebut. Sementara di gedung penjara, Dong-su dan semua anak buahnya akhirnya ditahan di penjara yang sama dengan sang psikopat, sesuai keinginan Dong-su. Saat bertemu si psikopat, Dong-su pun tersenyum puas, sebaliknya si psikopat nampak begitu ketakutan. Di sini, si psikopat memahami bahwa meski akhirnya ia akan dieksekusi mati oleh pihak kepolisian, tapi sebelum hari itu tiba, dipastikan Dong-su akan menyiksanya habis-habisan di dalam penjara. Setelah itu semua, film pun selesai. Oke semuanya, itu dia alur cerita dari film berjudul The Gangster, The Cops, The Devil. Sebuah sajian aksi thriller, dengan bumbu crime misteri di dalamnya yang sangat menarik. Walau sudah tahu arah endingnya, tapi eksekusi film ini di semua aspek sangat memuaskan, termasuk pemilihan endingnya, di mana si psikopat dipastikan mendapat balasan sebanding atas perbuatannya. Buat film ini sendiri, gue bisa kasih nilai 8/10. Sekian untuk video kali ini, terima kasih buat yang udah nonton, dan mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Kalian bisa kasih gue kritik, saran, berdiskusi, atau request film di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini, juga subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video baru. Segitu aja dari gue, sampai ketemu di video selanjutnya, wassalamualaikum.